Terakhir kapan anak-anak minta maaf ke orang tua? Saudara. Ini yang salah. Jadi setiap berbuat kesalahan tentunya tidak usah menunggu lebaran. Nah, karena kesalahan kita terhadap orang lain itu maksimal dalam Islam itu 3 hari. 3 hari. Berarti ketika kita punya salah dengan orang tua, disengaja maupun tidak, tentu harus secara otomatis kita minta maaf dengan orang tua. Atau kadang kita gengsi, istilah minta maaf dengan orang tua, padahal hakul ada manusia dengan manusia. Ketika punya salah harus, ketika kalian sudah bertobat pun tidak akan, karena kalian salahnya dengan manusia, maka harus manusia dengan manusia. Kalau dengan Allah kan sholat, puasa, itu haruslah bertobat. Kalau ini manusia dengan manusia ya harus minta maaf dengan orang tua, dengan manusia. Ini apa itu pemaaf? Sikap di mana seseorang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Ketika orang lain itu sudah salah dan minta maaf, maka kita harus memberi maaf. Terus bagaimana kalau saya sudah minta maaf, dia tidak mau memberi maaf? Nah, itu urusannya dengan dia dengan Allah. Urusannya kita ya sudah selesai. Contoh, meminta maaf dan memaafkan teman saat terjadi pertentangan. Manfaatnya apa? Bersikap pemaaf. Hubungan dengan teman jadi lebih baik. Oke, hubungannya kan harus tetap. Kedua, mencegah perasaan marah yang berlarut-larut. Tadinya seperti ini, tapi ketika ada salah, kita berpapasan pun ketok tidak lihat. Nah, ini karena belum saling bermaaf. Yang ketiga, menjaga suasana kelas yang dalam, kelas menjadi betul. Ini kompak, jadinya ngomong seperti ini. Nah ini, kompak belajar bersama pun tetap tanggung jawab. Anak-anak tentunya di sekolah sudah diberikan oleh bapak ibu guru yang namanya tugas PR juga, kemudian piket kelas. Itu berarti harus punya sifat tanggung jawab. Kalau tidak punya sikap tanggung jawab, diberikan PR pun dia tidak mengerjakan. Apa itu tanggung jawab? Kesadaran untuk melaksanakan kewajiban dengan baik. Kewajiban dengan seseorang, contoh seperti Bapak Ibu guru hari ini kan hari Rabu sama dengan siapa, maka ya harus piket. Ini tanggung jawab kita sebagai siswa. Itu kalau di sekolah, kalau di rumah beda lagi tanggung jawab. Contohnya tadi sudah disampaikan, mengumpulkan tugas tepat waktu dan menjaga kebersihan. Ini juga tugas tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya yang kita saja. Terus manfaatnya bersikap tanggung jawab, mendapatkan kepercayaan dari teman dan guru. Kedua, mempermudah bekerja sama dengan orang lain. Kalau punya tanggung jawab, pasti sudah bersama dengan orang lain. Jadi sebaiknya dan sedikit, apa ketika ada PR lah bersama. Enggak kan? Ketika ada PR, sudah dikerjakan bertiga. Lanjut, adil. Wah, ini gambarnya tahu. Ketika di pengadilan itu kan, ketika dibacakan, setelah dibacakan diketok Pak, ini gambarnya. Terus apa pengertian dari adil? Artinya apa? Seimbang, tidak berat sebelah. Memperlakukan semua orang dengan setara, tidak memihak.
Contohnya, membagi makanan atau barang secara merata kepada teman. Tidak pilih kasih. Karena itu anaknya guru, anaknya kiai, anaknya pejabat, beda. Enggak. Jadi adil itu seperti itu menurut Islam. Pentingnya bersikap adil. Mengapa kita harus bersikap adil? Kenapa? Ada yang iri. Kalau nggak adil ada yang iri. Nah itu pentingnya bersikap adil. Agar semua orang merasa dihargai. Kedua, menghindari perselisihan karena ketidakadilan. Itu kita kelompok harus ada. Ketiga, ini membantu menciptakan lingkungan yang harmonis. Nah, selanjutnya pengertian bijaksana. Nah, bijaksana. Karena orang bijaksana itu menggunakan akalnya juga. Bijaksana. Bijaksana adalah kemampuan untuk berpikir secara matang sebelum mengambil keputusan. Menggali dulu, pikir dulu. Oh, kira-kira kalau seperti ini baik atau tidak. Tidak hanya mementingkan diri sendiri, tidak hanya mementingkan saudara kita, tetapi bahayanya bagaimana, terus manfaatnya bagaimana. Ini untuk ditimbang-timbang. Ini bijaksana. Contoh, tidak langsung marah saat ada masalah, tetapi mencari solusi terbaik. Jangan langsung marah. Ketika ada yang lewat tersandung, ternyata itu kan teman kita langsung marah. Ini berarti orang tersebut tidak bijaksana. Karena tidak terlebih dahulu. Siapa tahu tadi temanmu tidak sengaja. Manfaatnya menghindari masalah yang lebih besar. Yang kedua, rasa hormat dari orang lain. Ya, membantu menyelesaikan konflik dengan baik. Pak, hubungannya nanti. Baik. Nah, baik, saya punya Pak Guru punya game. Setiap anak nanti mengerjakan satu-satu saja karena waktunya tidak cukup kalau mengerjakan sendiri. Ini dimulai dari pas dulu ya. Nanti ketika kamu menjawab, tinggal meletakkan tangannya di sini. Ya, ya. Mas boleh masuk dulu di sini. Letakkan tangan dulu. Betul, silakan mundur. Lanjut. Betul ya. Lanjut. Belakangnya. Betul, lanjut. Beri tepuk tangan untuk kelas 6. Kita simpulkan ya. Apa tanggung jawab adil dan bijaksana? Sifat yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dengan bersikap seperti ini kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dihargai oleh orang. Tentunya pembelajaran akidah akhlak pada pagi hari ini tidak hanya nilainya bagus, tetapi pengaplikasiannya diterapkan di rumah. Ketika kita di sekolah, tanggung jawab jelas. Apa tadi tanggung jawab sekolah? PR. Tanggung jawab di rumah apa? Membantu orang tua cuci piring juga. Kemudian apa lagi? Cuci baju ya enggak? Sudah pernah belum? Ya. Baik. Ada pertanyaan? Ya. Tidak.
kalau tidak kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.